Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Aika. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat mengerjakan tugas Aika pada hari ini. Tak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Wahda Madatillah, NIM 230222160. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan salah satu materi Aika yang berjudul syirik. Kata syirik berasal dari kata syarika yang berarti berserikat, bersekutu, bersama atau berkongsi. Arti bahasa ini juga mengandung makna bersama-sama antara dua orang atau lebih dalam satu urusan atau keadaan. Seperti dalam Quran Surah An-Nisa ayat 48 yang artinya, siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni perbuatan syirik yang dilakukan oleh hambanya, kecuali apabila mereka bertobat sebelum mati. Adapun bentuk-bentuk syirik, yang pertama adalah syirik besar atau syirik akbar. Syirik ini terjadi ketika seseorang mempersekutukan Allah dalam ibadah langsung, yaitu beribadah kepada selain Allah atau menganggap ada Tuhan selain Allah, seperti halnya datang ke pohon dan membawa sesajen atau datang ke dukun untuk memohon bantuan. Yang kedua adalah syirik kecil. Syirik kecil merupakan persekutuan dalam hal-hal yang lebih kecil atau tidak langsung dalam ibadah. Contohnya adalah beribadah untuk pamer kepada orang lain atau melakukan sholat tapi niatnya agar dipandang oleh orang lain. Adapun penyebab syirik kepada manusia adalah yang pertama adalah dhaiful iman, lemahnya iman seseorang. Seseorang yang imannya lemah cenderung berbuat maksiat. Lemahnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimanfaatkan oleh hawa nafsu untuk menguasai diri seseorang. Ketika seseorang dibimbing oleh hawa nafsunya, maka tidak mustahil dia akan jatuh dalam perbuatan-perbuatan syirik. Seperti halnya datang ke pohon dan merujuk kepada dukun agar penampilannya tetap memikat hati orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah al-jahlu atau kebodohan. Karenanya masyarakat sebelum datangnya Islam disebut dengan masyarakat jahiliyah, sebab mereka telah diselimuti oleh ego, nafsu sehingga tidak mau mengikuti kebenaran atau memang mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya taklid, ikut-ikutan secara membabi buta. Al-Quran selalu menggambarkan bahwa orang-orang yang menyekutukan Allah selalu memberi alasan mereka melakukan itu karena mengikuti jejak nenek moyang mereka. Kemudian selanjutnya adalah tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menangkal syirik. Yang pertama adalah tidak berlebihan dalam memuji dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Seperti sabda beliau, janganlah engkau berlebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji putra Maryam. Aku ini tiada lain adalah hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah beliau melarang kita dalam melakukan perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan larangannya. Menjadikan kuburan sebagai id atau didatangi berulang-ulang. Kata al-id merupakan kata benda atau sebutan terhadap pertemuan umum yang kembali terulang yang berlaku menurut kebiasaan. Seperti halnya membawa sesajen ke kuburan dan memohon agar diberikan keselamatan dan kebaikan bagi dirinya. Yang ketiga adalah larangan bersafar menuju tempat yang dianggap berkah kecuali 3 masjid. Anggapan adanya tempat-tempat keramat seperti masjid-masjid
kubur-kuburan wali atau petilasan-petilasan tertentu telah mendorong sebagian orang dengan sengaja mempersiapkan bekal untuk melakukan perjalanan jauh atau safar menuju tempat-tempat tersebut, baik sendirian ataupun berombongan. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah syirik yaitu perbuatan yang mengakui bahwa ada Tuhan selain Allah yang mempunyai kemampuan seperti kemampuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, bahwa perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang mengakui adanya sekutu-sekutu yang menyamai kekuatan Allah Subhanahu wa taala, lalu dijadikan sesembahan yang dipuja, padahal yang disembah itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersendiri yang tidak memiliki kekuatan apapun. Persekutuan semacam itu sama sekali tidak dibenarkan dan tersesat, karena yang dapat memberikan keberkahan hanyalah Allah semata yang Maha Perkasa. Perbuatan seperti itu justru tidak dapat memberikan keberkahan sekalipun. Dalam Al-Quran mengatakan bahwa orang yang mempersekutukan Allah, sesungguhnya mereka telah melakukan dosa besar karena membawa manusia kepada kezaliman yang sangat besar. Itulah materi yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meledak.